Baik saudara-saudara, hari ini kita kembali update ataupun membahas kasus di Subang, Jawa Barat, atau yang hilangnya nyawa Ibu Tuti dengan putrinya Amelia ya. Seperti sudah kita ketahui, pihak kepolisian kembali sepertinya terus untuk mengungkap kembali kasus Rajapati yang kita kenal juga sebagai kasus Subang tentunya ya. Saksi-saksi telah diperiksa kembali. Pihak kepolisian sudah bekerja dengan serius. Mudah-mudahan kasus ini secepatnya bisa terungkap ya saudara-saudara. Kali ini kita membahas tentang Danu ya. Kita tahu Bang Heri yang selalu berjuang untuk supaya kasus ini terungkap. Kali ini Bang Heri menjumpai kuasa hukumnya Danu yang tentunya Bang Heri ini benar untuk mewakili kita semua. Iya. Jadi saudara-saudara, sebagaimana supaya kasus yang sudah hampir 2 tahun ini belum juga terungkap ataupun belum terselesaikan ya saudara-saudara. Begitu banyaknya masyarakat yang peduli juga mendorong agar kasus ini bisa terungkap. Begitu juga harapan kita semua, masyarakat maupun para netizen berharap supaya ketemu pelakunya, siapa aktor intelektual yang merekayasa penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amalia ini. Menurut pengacara yang pernah menjadi kuasa hukum Danu, yaitu Bapak Ahmad Taufan ya, baru-baru ini telah dijumpai oleh Bang Heri di kantornya di Kerawang. Bapak Ahmad Taufan menjelaskan, biasanya kalau ada pemeriksaan lanjutan, misalnya seperti sekarang ini, mungkin ada juga penambahan BAP dan lain-lain, saudara-saudara. Dengan harapan agar benang merahnya diketahui, seperti kita jelaskan tadi ya, siapa pelaku, siapa aktor intelektualnya, dan juga yang merekayasa penghilangan nyawa Ibu Tuti dan Amelia tersebut. Menurut pengacara Ahmad Taufan, saudara-saudara, yang pernah menjadi kuasa hukum Danu ini, untuk menjelaskan kasus ini, memang harus semua rangkaian dari modus dan sebab musababnya. Misalnya, saudara-saudara, kenapa sampai bisa pelaku ini melakukan pembunuhan? Jadi, itu harus dilihat dari sebab musababnya. Apakah ada unsur dendam? Atau unsur harta? Unsur percintaan? Ataupun unsur kekuasaan yang melibatkan sekolah yayasan ataupun yang lainnya? Kata Ahmad Taufan ya saudara-saudara. Jadi harapan kita sekarang ini polisi supaya benar-benar mampu untuk menuntaskan, kita masyarakat akan mensupport kinerja kepolisian. Nah lalu Bang Heri ini juga bertanya tentang TKP yang sudah diserahkan ke pihak keluarga sementara kasusnya belum selesai atau pelakunya belum terungkap. Saudara-saudara, apakah TKP itu tidak dipulihkan lagi? Ketika kasus ini masih akan berlanjut ataupun sedang masih dalam pemeriksaan. Tetapi menurut Ahmad Taufan, mungkin kepolisian sudah menganggap TKP itu tidak diperlukan lagi dan sudah clear. Sehingga hanya dibutuhkan keterangan saksi saja, saudara-saudara. Karena Ahmad Taufan pernah juga menyoroti soal rumah TKP ya, yang sudah dikembalikan kepada keluarga korban karena kasus belum selesai. Ahmad Taufan mengaku sampai hari ini masih terus berkoordinasi dan komunikasi dengan keluarga Danu
dan tidak ada yang berubah. Tetap berharap bisa mendampingi keluarga sampai begitu juga dengan Danu. Intinya, sampai hari ini Ahmad Taufan tetap akan mendampingi keluarga korban karena punya beban moral sebagai kemanusia. Karena punya beban moral sebagai manusia, agar almarhumah Bang Heri juga mempertanyakan saudara-saudara, misalkan ya, nanti seperti klien Bapak ini dijadikan tersangka. Apakah Ahmad Taufan akan mendampingi atau siap mendampingi sampai ke pengadilan? Ahmad Taufan memang katanya sudah mau untuk membantu, karena waktu itu Ahmad Taufan sudah sampaikan ke Danu dan ada juga Yoris untuk jujur. Dan yang penting kejujuran dari mereka bahwa mereka Danu dan Yoris tidak dalam bagian pelaku pembunuhan itu, saudara-saudara. Itulah kata Ahmad Taufan ya. Dia juga sudah ketemu dengan keluarga Danu dan diyakini lagi bahwa Danu tidak bagian dari pelaku. Dan akhirnya membulatkan tekad untuk terus membantu Danu dan keluarga korban, saudara-saudara. Seandainya Danu adalah bagian dari pelaku atau ternyata dari hasil penyelidikan, kami secara proporsional membantu karena itu tanggung jawab sebagai lawyer. Siapapun yang mengalami permasalahan dan tuntutan di atas 5 tahun wajib untuk didampingi oleh kuasa hukum. Misalnya, bukan untuk membela mati-matian supaya jangan jadi tersangka. Bukan ya. Kalau memang Danu adalah pelakunya, kita konfirmasi ke Danu supaya jujur. Kami tetap akan normatif sebagai kuasa hukum yang membela hak-hak manusia. Tetapi masalah hukumnya kita tetap akan pembuktian di pengadilan. Ataupun seandainya ternyata memang Danu bersalah, kita harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Sekali lagi, kita bukan untuk membenarkan apa yang salah dan menyalahkan yang benar. Kita harus menjaga objektivitas atau kesetaraan di dalam hukum, kata Ahmad Taufan ya saudara-saudara. Kalau kita baca di komen-komen akhir-akhir ini, saudara-saudara, banyak yang mencurigai Danu ya. Tetapi menurut Bang Heri, di dalam kasus Subang ini, ada misalnya otak pelaku, ada juga yang turut membantu, dan orang yang mengetahui. Kalau hanya sebatas mengetahui, saya rasa itu saya pun turut curiga dengan tanda tanya sama Danu. Itulah kata Bang Heri, karena berpotensi ke arah mencurigai dengan melihat ataupun menganalisa gestur dan gerak-gerik Danu ya. Memang ada dugaan ke arah mengetahui. Hal ini dipertanyakan karena Bang Heri bersedia memberikan pendampingan kepada Danu. Lalu menurut analisa Bang Anjas, begitu banyaknya alat bukti yang telah bertaburan, kita merasa sangat janggal ya kalau Polda Jawa Barat masih belum bisa menentukan siapa tersangkanya. Menurut sumber istimewa dari Anjas, selain ada saksi-saksi yang sudah berbicara selama ini, sepertinya dia juga kayaknya yang berada di depan Alfamart atau Indomaret, ada saksi yang sering muncul di media ataupun kanal-kanal YouTube lainnya. Dan itu sekitar jam 6 pagi terlihat bolak-balik dari lokasi tersebut, saudara-saudara. Pengakuan dari saksi tersebut katanya dia sedang tidur. Seperti yang sudah saya bahas juga ya, saudara-saudara. Tetapi kelemahannya adalah karena dia sedang memakai masker. Yang bagus seharusnya itu bisa direkonstruksi. Siapakah orang tersebut dan apa tujuannya berada di depan Alfamart dan Indomaret? Di pagi hari kejadian tersebut yaitu 18 Agustus 2021 ya. Kalau ada alat bukti 5 dan yang paling dibutuhkan 2 alat bukti saja untuk menentukan satu orang jadi tersangka,
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan juga keterangan terdakwa, kita tahu untuk menentukan tersangka cukup satu bukti saja. Asalkan ada dua petunjuk, dua-dua halnya sudah bisa langsung menjadi tersangka. Demikianlah saudara-saudara, kita kawal kasus Subang ini sampai tuntas ataupun sampai ketahuan siapa pelakunya. Dan dalangnya juga ya. Juga yang ikut membantu ataupun yang mengetahui peristiwa Ibu Tuti dan Amelia ini. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu support di channel ini, yang selalu dukung aku untuk mengkawal kasus ini, karena dukungan kalian adalah semangat bagi aku. Dan saudara-saudara, jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini ya. Terima kasih.